Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, Mari akan bacakan suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan November 2024 ini ya. Tetapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, kita lihat dulu energi dari sebelum bulan November ini ya. Oke, baik, di situ ada Six of Cup ya, reversal. Kemudian ada di sana, kemudian ada di sana. Di situ, kemudian di sini, ada di sini. Nah, jadi kalau mau lihat gini ya, ini nampaknya pembacaan kepada kamu ya Libra yang mengalami situasi hubungan yang on off kah, atau ini bisa kayaknya energi seseorang yang sempat ninggalin kamu gitu ya. Nah, jadi di sini ada seseorang yang sempat menjauh dari kamu gitu ya, menghindar dari kamu, bahkan mungkin ya dia udah sempat bilang dia nggak mau lagi ngejalani hubungan asmara ini sama kamunya gitu ya. Entah kalian sudah bersepakat bercerai kah ya, atau ya kesepakatan untuk berpisah, atau ya dia aja yang mengambil keputusan untuk menjauh dari kamu dengan sepihak gitu ya. Nah, energinya ini tuh dia balik lagi sama kamunya gitu loh ya. Jadi kayak seseorang ini tuh kayak mancing-mancing lagi biar kamunya bisa menerima kehadirannya dia gitu ya. Seseorang ini tuh kok kayaknya walaupun dia jarak jauh dari kamu untuk saat sekarang, tetapi dia melakukan hal-hal pendekatan tanda kutip ya secara nyata dengan kamu, entah dengan cara apapun itu ya, mulai rajin nelfonin kamu, chatting kamu gitu ya, atau dia tiba-tiba hadir nongol di depan matanya kamu gitu ya. Nah, jadi kok kayaknya adalah ya energi seseorang ini, atau adalah upaya-upayanya seseorang ini tuh untuk ngedeketin kamu kembali gitu ya. Nah, memang orang ini tuh kayaknya pernah kamu cintai, pernah kamu sayangi gitu ya. Dianya sempat bahkan mematahkan hatimu, membuat kamu kecewa. Beberapa bahkan sempet nih dianya bikin kamu harus mengalami perjuangan untuk healing gitu ya, karena betapa sulitnya kamu menerima sikapnya dia atau menerima situasi hubungan kalian yang kayaknya tidak sesuai dengan harapannya kamu gitu ya. Jadi ya sempat ya untuk beberapa kaum Libra mengalami cedera yang sampai sebegitu hebatnya gitu ya, karena percintaan kamu sama si seseorang ini. Nah, dia yang menyakiti kamu ya. Dia yang membuat kamu terjatuh secara mental dan emosional. Nampaknya di sini tuh hadir ya, mencoba untuk hadir kembali dalam hidupnya kamu. Nah, di situ ya. Nah, tetapi mari lihat sikapnya kamu, oke? Menyambut seseorang ini, merespon seseorang ini, nampaknya saya lihat masih belum ya sesuai dengan harapannya dia gitu ya. Karena kalau Mari tangkep, kamunya seperti berkeinginan untuk tutup chapter ya, selesaiin chapter dengan si dia ini gitu. Jadi kok kamunya kayak udah kapok gitu ya, kamu udah jera gitu, kamu udah bosan barangkali seperti itu ya, kamu yang udah kayak nggak bisa gitu loh nerima permainan yang seperti ini lagi gitu ya, kamu udah ndak betah gitu loh, kamu sudah kayak udah tahu gitu ya maunya kamu ini tuh saat sekarang tuh seperti apa gitu ya. Dan mungkin kamu ya udah ngerti juga pola-pola dalam hubungan kalian ini tuh akan seperti apa gitu ya. Jadi kamu nggak mau terjebak pada pola yang sama gitu ya. Nah, atau ya jangan-jangan memang kamu juga di saat sebelum bulan November kamu udah ketemu nih sama seseorang yang kamu rasa sepertinya bisa menggantikan
kehadiran si dia itu ya dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi kayak kamu udah tertarik pada orang baru. Nah, bisa jadi seperti itu sehingga ya kamu akhirnya tidak mau wasting time meladeni dia yang dari masa lalunya kamu ya, dan menutup kesempatan kamu dengan yang lain. Nah, bisa juga begitu ya. Jadi ya intinya di sini tuh kok kamu kayak tidak mau memberikan kesempatan kali sekian lah ya untuk si seseorang ini gitu. Jadi ibaratnya kayak kalaupun kamu masih mau membuka diri kepada dia, Mari lihat di situ tuh ya mungkin bukan lagi dengan semangat sama seperti yang dulu, bukan lagi dengan tujuan seperti tujuanmu yang dulu dengan dia gitu ya, tapi ya mungkin kamu hanya sebatas menawarkan tentang pertemanan saja kah, seperti itu ya. Atau ini relationship-nya bisa berubah dari yang tadinya kamu berniat memberikan komitmen, ya akhirnya kamu menjadikan saja hubungan ini seperti hubungan terbuka gitu ya. Kamu membawakan relationship ini ke arah relationship yang casual saja gitu ya, santai aja dibawakannya oleh kamu gitu ya. Yang kayak nggak mestilah ada tujuan-tujuan ke depannya akan seperti apa. Nah kayak gitu ya. Jadi seseorang ini di matanya kamu levelnya ya itu tuh bukan lagi seperti yang dulu gitu ya. Siapa artinya dia ya, siapa artinya dia dalam hidupnya kamu saat ini tidak lagi seperti artinya dia yang dulu gitu ya. Jika dulu dia menempati posisi peringkat katakanlah ya peringkat atas gitu ya, nah sekarang udah peringkat di bawah. Nah seperti itu. Dan ya kamu kalau melihat lebih banyak juga akhirnya ya karena memang kamunya udah nggak begitu interest lagi kepada dia gitu ya. Jadi ya kamu juga nggak yang terlalu memperlakukan dia sampai istimewa gimana. Bahkan ada beberapa kali walaupun kalian tahu ya sikapnya kalian kepada dia ini tuh bisa kayak bikin dia sedih, sakit hati dan sebagainya. Tapi di situ tuh kalian nggak terlalu mau repot untuk mempertimbangkan gitu ya. Ya udah, misalnya kamunya nggak mau balas chatting dia, ya kamu nggak ngerasa bersalah gitu ya. Kamu juga kayak nggak ngerasa bahwa membalas chattingnya dia adalah kewajibannya kamu. Nah seperti itu ya. Nah jadi ya kamu santai aja gitu. Moodnya kamu lagi ada mau ngebalas ya kamu balas, lagi nggak ada ya enggak. Nah seperti itu ya. Jadi kok kayak bagaimana pikirannya, kondisi pikirannya dia, bagaimana kondisi perasaannya dia, itu tuh tidak lagi menjadi pertimbangan pentingnya bagi kamu. Kadang-kadang ada ini iseng-isengnya kamu gitu ya Libra ya, kamunya itu tuh memang dengan sengaja gitu lah, dengan sengaja nyakitin dirinya. Misalnya kamu berpura-pura bersedia untuk berjumpa dengan dia, entah kamu ngajak atau mungkin ya kamu mengiyakan ajakannya dia ketemu tanggal sekian jam sekian di lokasi ini gitu ya, kamu iyakan. Nah tetapi detik-detik hari H ya, beberapa jam sebelum berjumpa atau ya beberapa hari H sebelum hari H, kamu dengan gampangnya membatalkan ya, atau ya kamu sama sekali nggak nongol. Bukannya kamu batalkan tapi ya kamu nggak nongol aja. Nah gitu ya. Jadi kok kayaknya ada di situ tuh kamu ngerjain ya, kamu ngerjain si seseorang ini gitu loh. Karena lagi-lagi ya dia tidak sebegitu berartinya bagi hidupnya kamu. Apalagi kalau kamunya udah ketemu sama ada orang baru gitu ya, atau kamu punya pasangan yang lain, katakan seperti itu ya. Jangan-jangan memang untuk beberapa di antara kalian udah punya pasangan sebelum ketemu sama dia, nggak tahu lah seperti itu ya. Wah kalau posisinya kamu punya yang lain dalam hidupnya kamu, aduh makin celaka lah orang ini ya. Makin gawat lah dia ya secara emosional atau secara mentalnya dia ya. Ya kamu akan lebih kayak ngecuekin hal itu gitu loh. Nah di sana. Jadi ya kalau mari lihat upayanya seseorang ini ya untuk bersama dengan kamu di sebelum bulan November, nampaknya ya belumlah kamu sambut dengan riang gembira gitu, belumlah kamu respon dengan
upaya terbaik yang bisa kamu lakukan gitu ya, bahkan ya kamu hanya memberikan sekedar, sedikit, bahkan tidak ada. Nah seperti itu ya. Memang ini kadang-kadang orang Libra itu tuh kalau udah nggak mood gitu ya, bisa tanda kutip tegaan banget gitu, karena ya nggak mau buang-buang energi, nggak mau buang-buang waktu yang seperti itu ya. Jadi ya benar-benar tidak direspon sama sekali, tidak diindahkan chattingnya dia, teleponnya dia, atau bahkan kehadirannya dia gitu ya. Sama sekali tidak kamu kasihkan sebuah tindakan apresiasi ya, kalau misalnya bahasanya apresiasi atau tindakan respon manis lah gitu ya. Sama sekali kamu menganggap bahwa hal itu tuh bullshit gitu ya. Jadi ya sehingga kamu juga membalasnya dengan bullshit kuadrat gitu kan. Di sana kalau mau lihat. Jadi ya apapun jurus-jurus seseorang ini bisa kamu patahkan, atau kamu ikut bermain di dalam permainannya dia, tapi kali ini kamu bermainnya itu tuh lebih cerdas, lebih pinter gitu ya, lebih berhati-hati gitu. Atau ya kamu mau menjadikan pancingan permainannya dia sebagai jalan untuk mengalahkan dirinya. Nah seperti itu. Karena memang orang ini tuh kalau mari lihat ya, ini memang kok kayak sepertinya agak, kalau dengan kamu agak-agak mendua-dua hati ya. Bukannya dia tidak ingin bersama dengan kamu, tapi sepertinya kalau keinginan untuk bulat bersama dengan kamu ya masih bisa untuk dia ragukan di situ gitu ya. Masih bisa untuk diragukan gitu loh ya. Apalagi karena memang seseorang ini kan memang inginnya dapatkan posisi yang istimewa dalam hidupnya kamu gitu ya. Nah ketika keistimewaan itu tuh tidak bisa dia dapatkan, maka ya wajar saja ya kemudian terjadi energi yang mendua-dua hati ya dari si dianya. Nah seperti itu ya. Jadi memang dia ini tuh pun kalau dibilang optimis banget bisa langgeng ya dengan kamu, nampaknya enggak gitu ya. Ya sering juga ini disisipi sama pikiran atau kondisi skeptis ya dianya gitu loh. Makanya di situ tuh nggak terlalu sampai akhirnya dia itu tuh yang bersikap nunjukin perjuangan banget ya sama dirimu. Jadi ya di matanya dia kamu itu tuh ya salah satu pilihan gitu ya. Memang sempat kamu adalah salah satu pilihan yang cukup baik lah di matanya dia. Makanya di situ tuh adalah sempat terjadi interaksi atau bahkan katakan hubungan gitu ya, hubungan yang eksklusif ya di antara kalian berdua. Tapi meyakini bahwa pilihan lain juga masih boleh untuk dia ambil juga di situ tuh ada. Nah, kamunya sendiri ya saat-saat sekarang ini tuh jauh lebih kuat ya untuk melihat dengan ringan gitu ya, bahwa ya sama aja kurang lebih bisa seperti itu ya, bahwa dia pun hanya salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan ya pasangan yang bisa kamu tunjuk, atau seseorang yang bisa kamu izinkan ya untuk memasuki hidupnya kamu. Oke, baik. Kita lihat bagaimana energi ini ya, flow-nya ya. Nge-flow-nya kemana nih, atau bagaimana ini untuk di bulan November 2024. Oke. Nah, kalau mari lihat begini ya. Kayaknya kamu itu tuh memang udah punya pertimbangan ya, pemikiran yang cukup kuat tentang relationship-nya kalian. Jadi kamu itu tuh ya masih sama seperti energi sebelum bulan November. Kamu masih belum tergerak hatimu untuk lebih kepada si seseorang ini gitu ya. Karena di sini tuh kamu kayak spiritnya gitu ya, semangatnya itu tuh waduh, daripada bolak-balik ceritanya gitu-gitu aja gitu ya, yang dilihat modelnya ngono-ngono ae gitu ya.
Mendingan gue sama yang baru aja deh. Nah, kamu lebih ke sana gitu ya. Nah, dengan yang baru mungkin di situ tuh ya namanya baru gitu ya kan. Ada memulai dari nol kembali gitu ya. Menurutmu mungkin ya itu tuh asik gitu ya. Atau ya kamu kayak dengan yang baru ya spiritnya juga lebih oke menurut kamu gitu ya. Nah, jadi rasa-rasanya Mari ya kamu tidak mau ya membatasi dirimu gitu ya, hanya mengulangi siklus yang itu aja gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi ya sikapnya kamu kepada seseorang ini Mari lihat ya tidak begitu beda-beda jauh daripada di sebelum bulan November gitu loh ya. Memang kamu tidak menutup diri di sini ternyata gitu ya. Jika bulan kemarin sebelum bulan November kamu cenderung menutup diri, nah yang kali ini di bulan November kamu agak membuka diri sedikit dengan dia. Namun sambutannya kamu kepada si dia ini cenderung agaknya berhati-hati atau agak-agak lebih ke arah formal-formal begitu gitu ya. Jadi ya kamu bikin ada gap antara kamu dengan si dianya gitu. Dan Mari lihat kamu juga cukup mewanti-wantiin dirinya kamu ya, biar kamunya itu tuh tahu sampai sejauh mana kamu memberikan waktumu, pikiranmu, perasaanmu gitu ya kepada si dianya gitu loh. Jadi kayak kamu itu tuh nggak mau bablas gitu ya, karena dianya sudah sempat mengisi hatimu, dianya sempat bikin kamu bahagia, dianya sempat bikin kamu berbunga-bunga, jatuh cinta dan sebagainya gitu ya. Sempatlah ada yang indah, yang manis, yang menyenangkan, yang asik kamu pernah rasakan ke dia gitu ya. Nah, jadi jangan sempet gitu ada hasratnya kamu, keinginannya kamu ya untuk mengulangi hal yang seperti itu lagi ya, karena ya kamu juga sudah pinter gitu ya. Kamu udah pinter kayak nggak mau ya, kata Mari tadi, kayak nggak mau ngulang-ngulangin kondisi keadaan yang itu aja dalam hidupnya kamu gitu. Kamu ingin ada yang baru, kamu nggak mau monoton ya. Perjalanan hidupnya kamu hanya diisi oleh cerita lama ya, kisah berulang gitu ya. Kamu di situ tuh udah nggak mau lagi gitu. Nah, jadi untuk kali ini jika sempat kamunya di situ tuh ngerasa down gitu ya, karena sikapnya si pasangannya kamu ini ya, seseorang ini. Nah, untuk memang kali ini tuh Mari lihat kamu nampaknya ya healingnya kamu dari dia ini tuh udah hampir, katakan udah hampir sempurna ya. Kalau boleh dihitung dari angka 1 sampai 10, healingnya kamu itu ya bisa move on, bisa let go, bisa memulai chapter yang baru dalam kisah asmaramu dari 1 hingga 10 itu tuh udah ada di angka 11 ya. Nah, di sana. Nah, sementara kalau seseorang ini, waduh, dia masih kayak kepedean ini, gitu ya. Dia masih kayak kepedean bahwa ya kalau dia ini tuh masih akan diterima oleh kamu, gitu ya. Bahwa dia ini tuh masih akan bisa menyita perhatiannya kamu, gitu, ya. Ya, memang di sini tuh kan ajakannya dia bisa jadi dia akan main lebih terselubung ini ya. Main lebih terselubung dalam artian kayak seolah-olah menawarkan pertemanan sama kamu, persahabatan dengan kamu ya. Nah, seperti itu. Tapi ya itu adalah upayanya dia ya, untuk kayak bikin kamunya itu tuh mengingat perasaan cintanya kamu yang dulu ke dia gitu ya. Bahkan jika memungkinkan itu adalah cara untuk membuat kamu lebih mencintai dia daripada bagaimana dulu kamunya ke dianya. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh ingin banget kalau kamunya itu tuh sebagai salah satu sumber kesenangannya dia gitu. Dia ingin kalau kamu itu tuh mau bersibuk ria gitu ya, menyervis dia dengan segala hal yang bikin dia bisa happy ya, bisa bikin dia senang. Nah, seperti itu. Agak-agak ada ini narsis-narsisnya ya si seseorang ini ya. Agak ada di situ bablas-bablasnya seperti itu ya. Mungkin ya dia menilai dirinya memang patutlah
untuk kamu senangin, untuk kamu bahagiain, untuk kamu berikan dia apa-apa yang dia maui, kayak gitu ya. Dia ngerasa dia punya kepantasan itu gitu ya, dia merasa dia layak untuk diberikan oleh kamu ketulusan darimu, versi terbaik dari kamu. Nah seperti itu. Cuman ya sorry bos gitu ya. Sorry bos, ternyata kegeeran tingkat tingginya dia itu tuh yo sangat-sangat keliru, sangat-sangat salah gitu ya. Karena kamu akan membuktikan itu dengan kamu akan beri dia punggungnya kamu gitu ya. Kamu akan, bukannya kamu ngajak dia menikmati kenyamanan mobilmu gitu ya, analoginya, malah kamu akan memberikan dia semburan asap knalpotnya kamu gitu ya. Nah di sana padahal menurut dia wah dia layak banget gitu ya, nikmati santai-santai ya di mobil mewahnya kamu gitu ya. Ini contohnya aja nih ya. Dia ngerasa ya dia patutlah kamu setirin kemana-mana ya, kamu jadi super pribadinya dia ya, dengan servis-servis apa itu istilah-istilah sekarang, mari lihat, princess ya, princess atau apa itu yang ada di, mari lihat belakangan di Instagram gitu ya, princess atau prince gitu ya, di servis habis gitu di dalam mobil, nggak tahu-taunya kamu malah ngajak dia pun enggak gitu ya, malah nyemburin dia asap knalpotnya kamu gitu. Walaupun mobilnya kamu lagi kondisi oke, nggak ada ngasepnya gitu ya, tapi kamu usahain lah kayak gimana caranya gitu. Mematahkan lamunan-lamunan bullshitnya dia ya. Oke, baik. Jadi kalau mari lihat, kamunya saat ini tuh jauh lebih happy ya. Kamu jauh lebih happy, kamu jauh lebih tenang, kamu jauh lebih merasa stabil ya. Nanti untuk di bulan November ngadepin si seseorang ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tapi seseorang ini tuh kok kayaknya harapannya dia untuk mendapatkan yang selama ini bisa dia dapatkan dari kamu, bahkan tambahan-tambahan ekspektasinya dia, itu tuh nanti kebagian zongnya belaka. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio di sana. Berikut ada energi dari Aquarius, masuk energi dari Aries, Sagittarius, kemudian Leo, masuk energi dari Pisces di situ, masuk energi dari Cancer, hadir energi dari Gemini, berikut ada energi dari Taurus. Oke, itu aja energinya. Baiklah, semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.